Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 23070200029 dari kelas 1A, Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga, tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fungsi dan juga kedudukan bahasa Indonesia. Untuk poin yang pertama, yaitu fungsi bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Indonesia itu sendiri mempunyai peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun fungsinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi. Nah, bahasa menjadi alat dalam komunikasi yang mana antara bahasa dan juga komunikasi merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Nah, bahasa merupakan alat untuk merumuskan apa yang kita maksud dan alat untuk merumuskan apa yang ada di pikiran kita dan juga apa yang kita rasakan. Begitupun dengan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa negara sekaligus bahasa nasional. Dengan adanya bahasa Indonesia, kita dapat berkomunikasi mulai dari yang pelosok desa sampai dengan yang perkotaan. Nah, itulah gunanya bahasa Indonesia, yaitu sebagai alat komunikasi. Yang kedua yaitu sebagai alat ekspresi diri. Nah, di sini bahasa berfungsi untuk menyalurkan apa yang kita kehendaki. Dan artinya bahasa merupakan alat untuk menuangkan gagasan, pikiran, ide maupun perasaan kita kepada orang lain. Dan di sini pula kita diberikan kebebasan untuk menyampaikan itu semua. Yang ketiga yaitu sebagai alat adaptasi dan integrasi sosial. Nah, di sini bahasa berfungsi untuk menyatukan kita kepada masyarakat dan bahasa pula menjadi modal yang paling utama bagi kita untuk beradaptasi dan juga menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru. Misalnya, ketika kita menjadi mahasiswa baru di IAIN Salatiga, maka kita memilih menggunakan bahasa Indonesia dengan tujuan agar lawan bicara kita itu mengerti apa yang kita maksud. Karena kita ketahui bahwasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, sehingga teman-teman dan juga lawan bicara kita itu pasti mengerti apa yang kita bicarakan apabila kita menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu sebagai kontrol sosial. Nah, di sini bahasa bisa kita gunakan sebagai media untuk mempengaruhi sikap, tingkah laku, kepribadian, dan juga mempengaruhi cara seseorang untuk berpendapat. Nah, di sini apabila kita sudah mampu membentuk suatu sikap, kepribadian, dan juga tingkah laku seseorang yang baik, maka kita akan mampu mencapai suatu kehidupan yang baik pula dan ideal pula. Adapun fungsi bahasa sebagai kontrol sosial dapat kita jabarkan menjadi beberapa hal. Yang pertama, bahasa dapat kita gunakan sebagai media untuk mengontrol suatu kejadian. Nah, di sini kita wujudkan dalam bentuk musyawarah. Kita menggunakan bahasa yang baik dan benar ketika kita memimpin atau kita menyelesaikan suatu permasalahan di dalam musyawarah. Sehingga ketika kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, maka kita mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu sebagai alat mengontrol emosi. Nah, di sini kita bisa menggunakan bahasa sebagai alat untuk meredakan emosi orang lain. Yang ketiga yaitu bahasa dapat kita gunakan sebagai alat untuk mengetahui seseorang mempunyai sikap dan juga kepribadian yang bagaimana. Dalam artian, apabila seseorang menggunakan bahasa yang baik dan benar, bisa menggunakan tutur kata yang baik dan juga benar, maka kita dapat mengetahui bahwa orang tersebut memang mempunyai kepribadian yang baik. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang menggunakan bahasa yang dalam tanda kutip tidak enak untuk didengar, maka bahasa itulah yang menjadikan alat kita sebagai mengetahui bagaimana sih kepribadian orang lain, begitu. Poin yang kedua yaitu mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Nah, di sini bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting.
seperti yang telah tercantum pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dari kalimat tersebut dapat kita artikan bahwasanya bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara, di mana kedudukannya itu berada di atas bahasa daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, di sini kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, kedudukan bahasa sebagai bahasa negara, dan yang kedua sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu bahasa digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan. Nah, di sini bahasa Indonesia dipakai pada peristiwa-peristiwa resmi kenegaraan seperti upacara peristiwa dalam kegiatan kenegaraan, baik itu dalam bentuk lisan maupun yang tertulis. Kita ambil contohnya yaitu seperti penulisan dokumen, putusan-putusan, serta surat-surat putusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga pidato-pidato kenegaraan. Untuk fungsi yang kedua yaitu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwasanya pengantar dalam pendidikan itu selalu menggunakan bahasa Indonesia, mulai dari yang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi pun dalam menyampaikan materi pembelajaran, seorang guru, seorang pengajar pasti masih menggunakan bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia itu merupakan bahasa negara yang memang diwajibkan untuk memakai bahasa Indonesia untuk pengantar dalam media pembelajaran. Fungsi yang ketiga yaitu bahasa digunakan sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Nah, di sini dibuktikan dengan dipergunakannya bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar badan pemerintah dan juga penyebarluasan informasi kepada masyarakat luar. Dan untuk fungsi yang keempat yaitu bahasa digunakan sebagai pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini dibuktikan dengan penyebaran pengetahuan dan juga ilmu teknologi yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya, baik itu melalui media pembelajaran berupa buku-buku pembelajaran, buku-buku populer, buku-buku majalah ilmiah, maupun media cetak yang lainnya. Adapun kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan negara. Nah, di sini bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Dengan demikian, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan juga dikembangkan, serta kebanggaan pemakaiannya senantiasa kita bina. Fungsi yang kedua yaitu sebagai lambang identitas nasional. Nah, di sini bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai lambang identitas nasional karena bahasa Indonesia merupakan suatu ciri yang membedakan antara negara Indonesia dengan negara yang lainnya. Untuk fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, di mana sudah kita ketahui bahwasanya penduduk Indonesia sangatlah banyak dan di dalamnya terdapat keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia, dan kita tetap dapat berkomunikasi dengan baik dari berbagai daerah dengan cara menggunakan bahasa Indonesia. Untuk fungsi yang keempat yaitu sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan juga bahasa, di mana sudah kita ketahui pula bahwasanya poin keempat ini berhubungan dengan poin yang ketiga. Ya, bahasa Indonesia berfungsi untuk pemersatu keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi saya masih banyak kekurangan, mohon bimbingannya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.